warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran geografi materi atmosfer kelas 10 untuk anak-anak SMA Negeri 1 Lawang. Ini materi atmosfer masih di unsur cuaca dan iklim. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang curah hujan, sekarang kita akan mempelajari tentang salah satu unsur cuaca dan iklim lainnya, yaitu angin. Oke, semuanya sudah pasti tahu angin itu seperti apa, sudah pernah merasakannya. Nah, ternyata angin ini adalah salah satu pembentuk cuaca dan iklim di bumi kita. Ya, ini adalah pengertian dari angin, ya, penyebab kenapa kok bisa ada angin. Jadi angin itu dia berhembus dari wilayah yang bertekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Tekanan udara tadi itu muncul karena ada perbedaan suhu. Kalau semisal dia tekanannya tinggi, artinya suhu di daerah itu dingin, sedangkan kalau dia tekanannya rendah, berarti suhu di daerah itu dia panas. Makanya angin itu dia berhembus dari wilayah yang tekanannya tinggi ke tekanannya rendah, atau berhembus dari suhu yang dingin, ya, menuju ke suhu yang panas. Kemudian apabila di udara kita itu perbedaan tekanannya dia semakin besar, maka anginnya akan semakin kencang. Ya, jadi itu teori-teori yang harus kita pahami dulu sebelum kita masuk ke jenis-jenis angin. Ya, saya ulangi bahwa angin itu dia berhembus dari wilayah yang tekanannya tinggi atau suhunya dingin menuju ke wilayah yang tekanannya rendah atau suhunya panas. Kemudian di sini ada beberapa alat, ya. Yang ini namanya anemometer, sedangkan kalau yang ini adalah bendera angin, ya. Dua alat yang berbeda. Kalau bendera angin ini biasanya kita gunakan untuk menentukan arah anginnya. Jadi kalau kita mau tahu arah anginnya kemana, kita bisa pakai yang namanya bendera angin. Kemudian kalau yang di sini anemometer ini kita gunakan untuk mengukur arah dan kecepatan, ya. Sebenarnya lebih ke kecepatan angin. Jadi kita mengukur seberapa cepat angin itu menggunakan anemometer. Dua alat ini itu sangat berfungsi sekali di bidang penerbangan ataupun di pelayaran. Makanya kalau semisal kita pergi ke bandara, ya, di BMKG-nya itu pasti ada alat yang namanya anemometer dan juga ada bendera anginnya. Ini sangat berfungsi untuk penerbangan dan pelayaran. Kalau kita bicara tentang angin, sebenarnya angin itu ada angin global dan juga angin lokal. Untuk yang angin global, ya, angin yang ada di seluruh dunia, itu ada 3, ada angin pasat, kemudian yang kedua ada angin barat, sama angin timur. Untuk yang angin pasat ini dia terbagi menjadi 2, ya. Kalau kalian lihat di gambar bumi ini, di tengah-tengah ini adalah garis khatulistiwa. Jadi anggap aja garis khatulistiwa atau ekuator ini dia sebagai pemisah antara belahan bumi utara di bagian atas dengan belahan bumi selatan di bagian bawah. Nah, angin pasat itu dia ada di 2 wilayah. Yang pertama ada di belahan bumi utara, itu namanya adalah angin pasat timur laut. Jadi kalau semisal angin pasatnya berada di belahan bumi utara, namanya adalah angin pasat timur laut. Sedangkan kalau angin pasat yang ada di belahan bumi selatan, itu namanya adalah angin pasat tenggara. Ya, jadi angin pasat ini dia berhembus dari wilayah subtropis, ya, di mana subtropis itu dia berada di wilayah lintang sekitar 30-40 derajat menuju atau berhembus ke wilayah khatulistiwa. Jadi dari subtropis ke wilayah tropis.
Ya, begitu juga yang ada di belahan bumi selatan dari subtropis ya di sini menuju ke wilayah tropis, itu angin pasat. Jadi kalau kita lihat di garis khatulistiwa ini dia tempat pertemuannya dua angin pasat ya, dari angin pasat timur laut di belahan bumi utara dengan angin pasat tenggara di belahan bumi selatan, dia saling bertemu di tengah atau di khatulistiwa, sehingga wilayah negara-negara yang dilewati garis khatulistiwa itu anginnya cenderung sepoi-sepoi karena kita merupakan tempat bertemunya dua angin pasat ini. Itu untuk angin global yang pertama ya. Kemudian angin global yang kedua itu namanya adalah angin barat. Angin barat ini disebut juga sebagai angin antipasat. Kenapa demikian? Karena dia ternyata angin barat ini dia berhembus yang arahnya itu berlawanan sama angin pasat. Nah, kita lihat di gambar ini. Kalau angin pasat kan ada di bawah sini ya. Nah, ini dua ini. Tapi kalau angin barat itu dia ada di atasnya angin pasat. Jadi dia berlawanan. Kalau angin pasat dia seperti ini ya. Nah, kemudian angin barat tuh dia berlawanan arahnya. Angin barat ini dia bergeraknya di atas angin pasat karena dia angin barat ini berlawanan ya, karena angin barat ini berlawanan dengan angin pasat, makanya namanya adalah angin antipasat. Itu untuk yang angin global kedua. Angin global ketiga ini namanya adalah angin timur. Ya, angin timur ini dia berhembus dari wilayah kutub ya, wilayah kutub di lintang 90 derajat menuju ke wilayah subpolar atau subkutub. Jadi menuju ke di bawahnya ini, dari atas sini ke bawah sini ataupun dari yang sini ke sini. Ya, itu untuk angin timur. Jadi dia berhembus dari wilayah kutub menuju ke wilayahnya subkutub dengan lintang sekitar 60 derajat ya, baik lintang utara ataupun lintang selatan. Untuk angin global, jadi hanya 3 ini yang kita pelajari di materi PAT kita nanti. Ada angin pasat, angin barat, sama angin timur. Begitu. Saya lanjutkan ke angin lokal. Oh iya, perlu kalian ketahui juga bahwa angin di bumi kita itu arahnya bisa berbelok ya. Perbelokan angin itu disebabkan oleh sebuah gaya yang nama gayanya itu adalah gaya Coriolis. Jadi gaya Coriolis ini adalah gaya yang bisa membelokkan angin. Tidak hanya angin aja, arus laut pun juga dibelokkan sama gaya Coriolis. Gaya Coriolis ini dia asal dari mana? Asalnya adalah dari proses rotasinya bumi. Jadi ketika bumi itu melakukan rotasi, makanya akan muncul sebuah gaya yang namanya gaya Coriolis yang bisa membelokkan angin. Saya lanjutkan ke angin lokal ya. Setelah kita belajar angin global ada 3 tadi, angin pasat, angin barat, sama angin timur. Sekarang kita masuk ke angin lokal. Nah, angin lokal ini dia adalah angin yang berada di wilayah yang sempit ya, tidak seluas yang terjadi di angin global tadi. Ini wilayahnya dia cenderung sempit. Yang pertama adalah angin darat dan juga angin laut. Nah, ini sudah kalian pelajari ketika kalian masih SMP dulu. Ya, jadi angin darat ini dimanfaatkan untuk nelayan berangkat mencari ikan. Dia berembusnya di malam hari. Kenapa kok namanya angin darat? Ya karena dia berembus dari darat ke laut. Begitu juga yang angin laut, dia terjadi di siang hari. Kenapa kok namanya angin laut? Ya karena dia berembus dari laut ke darat. Nah, ini biasanya kalau angin laut ini dimanfaatkan nelayan untuk pulang dari mencari ikan. Kenapa kok bisa seperti ini? Ketika angin darat itu terjadi, ternyata tekanan udara yang tinggi itu ada di bagian darat, makanya anginnya berembus dari darat ke laut. Kenapa kok tekanannya dia lebih tinggi di darat? Karena ketika malam hari kondisi daratan itu dia lebih dingin. Ya, dia lebih cepat dingin dibandingkan dengan yang laut. Kalau laut meskipun dia sudah malam,
airnya akan tetap hangat, makanya dia tekanannya rendah, seperti itu. Berbeda dengan angin laut ya. Jadi angin laut ini yang tekanannya tinggi itu adalah di lautnya dulu, makanya anginnya berembus dari laut ke darat. Ketika siang hari ternyata darat itu dia lebih mudah untuk menerima panas, sehingga dia lebih cepat panas dibandingkan dengan air laut. Itu intinya. Angin lokal selanjutnya itu adalah angin lembah dan juga angin gunung. Nah ini angin lembah itu dia terjadi di siang hari, di mana anginnya itu berembus dari lembah menuju ke puncak gunung. Ya, kondisi ini menandakan bahwa lembah ini dia tekanannya tinggi, sedangkan gunung ini dia tekanannya rendah ketika di siang hari. Kenapa demikian? Karena ketika matahari itu terbit, yang lebih pertama kali kena panasnya atau kena sinar mataharinya itu adalah bagian puncak. Makanya puncak ini dia lebih hangat dibandingkan dengan lembahnya. Lembahnya masih dingin, makanya ketika siang hari ya, pagi dan siang hari, angin itu berembus dari lembah ke puncak. Karena tekanan udara di lembah dia lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di puncak gunung. Itu namanya adalah angin lembah. Yang kedua ini adalah angin gunung. Ya, kebalikannya, kalau angin gunung itu anginnya berembus dari gunung, puncak gunung menuju ke lembahnya. Karena ketika malam hari ya, ini terjadinya malam hari, puncak gunung ini dia lebih cepat dingin dibandingkan dengan lembahnya. Makanya tekanannya di puncak gunung itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan lembah, sehingga anginnya berembus dari puncak gunung menuju ke lembahnya. Seperti itu. Angin lokal selanjutnya ini ada angin lokal yang mempengaruhi musim yang ada di Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini kita punya dua musim, musim kemarau dan juga musim hujan. Dua musim itu yang mempengaruhi adalah angin lokal ini. Angin lokal ini namanya adalah angin muson. Angin muson itu terbagi menjadi dua, ada angin muson barat sama angin muson timur. Oke, angin muson barat ini dia terjadi selama bulan Oktober sampai April, yaitu 6 bulan. Dia berembus dari wilayah Asia menuju Australia melewati Indonesia. Ketika terjadi angin muson barat, ini ternyata Indonesia itu sedang mengalami musim penghujan. Saya ulangi, angin muson barat ini adalah dampaknya membuat Indonesia itu mengalami musim penghujan atau musim hujan. Kenapa demikian? Karena ketika angin muson barat ini berembus dari Asia ke Australia melewati Indonesia, itu dia membawa banyak uap air. Uap airnya dari mana? Dari perairan luas yang dilewati oleh angin muson barat itu sendiri. Ada dua perairan luas. Yang pertama adalah Samudra Hindia di sini, ya, Samudra Hindia. Kemudian yang kedua adalah Laut Cina Selatan. Nah, jadi ketika Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia ini menguap, ya, karena pemanasan matahari, nah uap airnya akan naik ke udara, kemudian dihembuskan sama angin muson barat, sehingga ketika melewati Indonesia, uap air itu terkondensasi, akhirnya terjadilah hujan. Terjadi ya, di bulan Oktober sampai April. Kemudian yang kedua ini adalah angin muson timur. Nah, ini kebalikannya. Kalau muson timur itu dia mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Kenapa demikian? Karena ketika angin muson timur itu berembus dari Australia menuju ke Asia melewati Indonesia, itu dia hanya melewati wilayah perairan yang sangat sempit, tidak seluas yang angin muson barat tadi. Jadi perairannya sempit. Ditambah lagi di bagian utara Australia itu ternyata terbentang gurun yang sangat luas. Nah, gurun itu kan kering ya, tidak ada uap airnya, sehingga angin yang berembus dari Australia ke Asia itu mengakibatkan Indonesia musim kemarau. Terjadi bulan apa? Terjadi di bulan April sampai Oktober. Jadi sama-sama 6 bulan sebenarnya.
6 bulan musim hujan, 6 bulannya musim kemarau. Nah, itu untuk angin muson. Angin lokal selanjutnya, nah ini adalah angin siklon yang sini ya, 2 ini siklon ya. Kemudian yang bawahnya ini dia adalah angin anti siklon. Angin ini memang dia berbentuk seperti pusaran tapi bukan tornado, memang bentuknya dia adalah spiral. Dan angin ini juga sangat mempengaruhi musim-musim di Indonesia atau cuaca ya, gampangnya adalah mempengaruhi cuaca di Indonesia. Kalau semisal terjadi siklon itu biasanya akan terjadi hujan deras, bahkan bisa badai, itu kalau siklon. Tapi kebalikannya, kalau antisiklon ini biasanya cuacanya cerah gitu. Oke, saya jelaskan yang siklon dulu. Jadi angin siklon ini adalah perputaran angin ya. Saya katakan perputaran angin karena dia bentuknya seperti spiral sih. Kalau kalian lihat di gambar ini, itu anginnya menuju ke tengah, ke pusat ya ini. Dimana kondisi ini berarti bahwa tekanan udara yang ada di luar sini itu dia tinggi, sedangkan yang ada di pusatnya dia tekanannya rendah, sehingga anginnya tertuju pada pusat semua. Oke, perlu kalian ketahui perputarannya atau pergerakannya si siklon di belahan bumi utara dengan selatan itu berbeda. Kalau belahan bumi utara itu dia berlawanan jarum jam, jadi bergeraknya ke sini. Nah, ini. Kemudian kalau yang belahan bumi selatan dia searah jarum jam. Seperti itu. Oke, kemudian yang antisiklon ini adalah kebalikan dari angin siklon. Jadi kalau angin siklon kan dia masuk ke pusat. Nah, kalau yang antisiklon dia bergeraknya keluar, menjauhi pusatnya ini. Ini menandakan bahwa tekanan udara yang ada di pusatnya itu sangat tinggi, sedangkan yang di luar ini tekanan udaranya dia cenderung rendah. Lalu, kalau di belahan bumi utara, pergerakannya angin antisiklon ini dia searah jarum jam. Nah, dia searah. Sedangkan kalau yang ada di belahan bumi selatan dia berlawanan jarum jam. Itu ya pergerakannya, silakan diingat-ingat. Nah, ini untuk angin lokal ya, angin siklon dan antisiklon. Dan ini angin lokal terakhir ya, pembahasan kita terakhir di materi ini, yaitu ini namanya adalah angin fon. Nah, jadi saya tidak kasih tulisan ya. Ini namanya adalah angin fon. Proses pembentukannya sama seperti hujan orografis yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ketika angin itu dia berhembus dari lembah ke puncak dengan membawa banyak uap air, akhirnya di lereng ini dia terjadi hujan ya. Hujan. Kemudian di lereng satunya itu ternyata anginnya sudah tidak membawa uap air. Jadi ketika sampai di puncak sini itu anginnya sudah tidak membawa uap air, sehingga udara atau angin yang berhembus dari puncak di lereng satunya ini ya, itu dia bersifat kering dan sangat panas, sehingga angin fon ini dia menjadi musuh para petani. Kalau tanaman kena ini dia pasti mudah layu. Ya, di setiap daerah nama angin fonnya berbeda-beda. Kalau nggak salah di Sumatera itu namanya adalah angin bahorok, kemudian di Pasuruan itu namanya adalah angin gending. Sama, itu sama-sama angin fon, cuman setiap daerah dia punya nama sendiri-sendiri. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan di materi angin. Ditunggu materi-materi berikutnya. Jadi materi ini merupakan materi tambahan atau materi review kita untuk persiapan PAT Geografi nantinya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.